Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita pasti penuh dengan tantangan dan perjuangan. Sehingga ada kalanya kita perlu mendapat kekuatan supaya kita sanggup menanggung seluruh pergumulan kita. Puji Tuhan, Tuhan yang menopang hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kita pernah mendengar kalimat seperti ini, win-win solution. Saya percaya saudara sangat familiar dengan kata win-win solution. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita bertemu dengan kasus-kasus tertentu, maka kita seringkali memakai semangat win-win solution. Saudara, semangat ini semangat yang baik. Namun saudara-saudara, semangat win-win solution tidak selalu bisa dipakai untuk seluruh kasus dalam hidup kita. Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan, yang hari ini kita renungkan dari Injil Matius, pasal 13, ayat 44 sampai dengan 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mengenal kerajaan sorga, maka orang itu akan terdorong untuk menerimanya dan mengalaminya, dan rela membayar berapapun harganya. Saudara, itulah yang menjadi pesan di dalam firman Tuhan yang kita baca. Namun mengapa orang begitu rela membayar harga berapapun supaya dia bisa menerima kerajaan sorga itu? Saudara, yang pertama-tama, saudara, kerajaan sorga memberikan sukacita yang melebihi dari apapun yang kita miliki. Karena kerajaan sorga memberikan kepada kita kelimpahan yang luar biasa. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan ini. Yaitu, saudara-saudara, ada harta yang terpendam di ladang. Pada zaman itu, orang tidak mengenal bank. Oleh karena itu, orang-orang yang punya harta, dia menyimpan hartanya dengan menyembunyikannya di ladang, ditanam di tengah-tengah ladang mereka. Di dalam kisah ini, ada orang menemukan ladang,
tentu ladang orang lain. Kemungkinan yang punya sudah tiada. Nah, ketika orang ini datang ke ladang itu, dia menggali ladang itu, dia menemukan harta karun yang banyak sekali di dalamnya. Oh, dia girang sekali. Lalu dia menutup ladang itu, dan dia pergi menjual seluruh hartanya, dan dia membeli ladang itu. Tentu harga ladang itu hanya ladangnya saja, tidak termasuk harta benda yang di dalam ladang itu. Sehingga sang pembeli ladang itu menjadi orang yang kaya luar biasa, karena bukan saja memiliki ladang, tapi dia memiliki harta yang terpendam itu, dan dia punya sukacita yang sangat besar. Kerajaan sorga tidak dapat dibandingkan dengan apapun harta benda di dunia ini. Kerajaan sorga memberikan kepada kita sebuah sukacita yang berkelimpahan itu. Sehingga saudara-saudara, ketika seseorang mengenal kerajaan sorga, maka dia rela menanggalkan segala sesuatu yang lain untuk mendapatkannya. Sukacita dalam hati, sukacita dalam hidup, kelimpahan dalam hidup yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengenal kerajaan sorga itu. Dan ketika kita mengenal, kita tahu tidak ada yang sebanding dengan sukacita yang kita miliki dalam kerajaan sorga. Yaitu ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita dipimpin, diberkati oleh kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu satu sukacita yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, kerajaan sorga memiliki kualitas yang terbaik dari apapun yang kita miliki. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, mutiara pada zaman itu adalah benda yang sangat berharga. Benda yang sangat mahal. Karena mutiara tidak didapatkan di Palestina. Tapi mutiara itu adalah barang impor. Sehingga yang punya adalah hanya orang-orang kaya. Saudara, ada seorang pedagang. Dia mencari mutiara yang indah itu. Satu kali dia ketemu dengan mutiara yang sangat mahal. Apa yang dia perbuat? Yang dia perbuat adalah dia menjual seluruh hartanya supaya dia bisa mendapatkan mutiara yang sangat mahal harganya itu. Saudara, mengapa dia menjual seluruh hartanya? Karena mutiara yang indah itu mempunyai kualitas yang terbaik, yang tidak ada bandingannya. Kerajaan sorga adalah yang terbaik di dalam kualitas bagi kehidupan kita. Karena dalam kerajaan sorga itu, saudara dan saya menikmati kemuliaan Tuhan yang melampaui kemuliaan apapun. Dalam kerajaan sorga itu, saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan yang melampaui kebaikan apapun yang di dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kualitas hidup yang berbeda, itulah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan sorga. Atau
orang-orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pimpinan daripada Tuhan Yesus. Kualitas hidup yang berubah, yang tidak dapat dibandingkan dengan harta apapun yang dia miliki. Saudara, seringkali dalam hidup kita berpikir harta benda yang kita miliki sangat berharga. Memang betul, semua itu berharga. Namun saudara-saudara, ada satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita yang seringkali kita abaikan, yaitu kualitas kehidupan kita. Saudara, apakah kualitas hidupmu jauh lebih mulia daripada seluruh harta benda? Hanya di dalam Yesus, engkau dan saya bisa tahu bahwa kehidupan kita jauh lebih mulia daripada harta benda itu. Dan disitulah saudara-saudara, kita mengejar kualitas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang dilakukan oleh pedagang itu. Menjual segala-galanya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara, kerajaan surga kita akan alami ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan mengalami kerajaan surga dalam segala kelimpahan dan kualitasnya jikalau kita hanya menyerahkan setengah-setengah hidup kita. Saudara menyerahkan setengah-setengah, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Terhadap kerajaan surga, saudara dan saya tidak bisa memakai filosofi win-win solution. Saudara harus menyerahkan seluruhnya, maka saudara mengalami betapa limpah kerajaan surga itu. Ketika saudara dan saya menyerahkan seluruhnya, maka kerajaan surga itu membuat kualitas hidup saudara berubah, melampaui yang lain. Dan saudara dan saya memiliki hidup yang bermakna dan bermanfaat. Saudara, setelah kita mengerti hal ini, mari saudara, kita secara total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi kita. Hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kita melihat ada kualitas hidup yang berbeda. Ada kelimpahan buah yang indah, yang menyenangkan, dan sangat menguatkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Untuk apa yang kami pahami dari firman-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang bijaksana. Kami sungguh-sungguh mengenal kerajaan surga, yaitu pemerintahan Tuhan kami Yesus Kristus secara rohani dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kelimpahan daripada kasih dan anugerah Tuhan yang melampaui apapun di dunia ini. Dan kami tidak mau menukarnya dengan apapun di dunia ini. Ajar kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga memahami kerajaan sorga memberikan kami kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Kualitas hidup yang penuh buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, hidup kami yang fana ini boleh memiliki makna yang indah di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi semangat hidup kami ya Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan hidup kami. Apa yang kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu. Kami tidak mau setengah-setengah menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruhnya. Supaya kami boleh mengalami kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus. Yang mengubah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini menjadi bagian di mana kami mengalami
kerajaan surga itu, pemerintahan Kristus yang memerintah hidup kami, yang memberkati hidup kami, dan memimpin langkah hidup kami di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.